A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulia Siswanti. Saya di sini akan melakukan observasi tentang sumber daya alam hewani yang ada di Desa Terantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini akan melakukan observasi tentang sumber daya alam yang Bapak kelola. Oh iya, silakan duduk dulu Mbak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi Yulia Siswanti dari mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Iya. Tujuan saya di sini akan melakukan observasi tentang salah satu usaha yang Bapak kelola. Iya. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Sufi. Saya asli desa sini, Terantang, Kerek, Tuban. Alhamdulillah usia sampai saat ini 38. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak terjun di dunia peternakan ayam ini, Pak? Alhamdulillah saya usaha mulai 2017 sampai saat ini. Berarti sudah cukup lama ya Pak ya? Alhamdulillah sudah cukup lama kita belajar sampai saat ini. Sudah berapa tahun ya? 7 tahun lah. Lalu mengapa Bapak lebih memilih ternak jenis ayam? Mengapa tidak ternak sapi atau kambing atau yang lain? Kalau mengapa pilih ternak ayam pedaging ya? Satu, alasannya perputaran ekonominya sangat singkat. Yang kedua, jelas kebutuhan daging ayam itu lebih banyak. Manfaatnya apa saja yang bisa dihasilkan dari daging ayam ini sendiri, Pak? Kalau manfaat dari daging ayam ya tentunya sebagai bahan konsumsi lah untuk makan. Dan daging ayam itu banyak fungsinya, bisa ke arah geprek, bisa ke arah sosis, bisa ke arah rumah makan. Nah itu bisa. Terus kemudian manfaat dari di luar dagingnya juga banyak. Satu, kita secara tidak langsung membantu petani, contoh pupuk kandang. Nah itu salah satunya. Yang kedua, yang ketiga, dari bekas pakan, karung pakan jadi uang. Nah itu sih manfaatnya. Itu juga bulunya juga bisa dimanfaatkan ya Pak untuk membuat sulak. Ya bisa jadi. Mohon maaf kalau boleh tahu, modal awal untuk pembuatan kandangnya ini berapa ya Pak? Kalau modal awal itu kisaran Mbak ya, kisaran 350 lah juta. Cukup besar ya Pak ya? Tergantung. Jadi kalau modal itu kita ukurannya dengan populasi Mbak. Kalau kita pengen populasi kecil ya modalnya kecil. Kalau 350 itu cukupan lah, 13.000 cukup. Sudah siap isi. Oh berarti ini dengan jumlah ayamnya berapa? 13.000. Untuk pendapatannya berapa Pak dalam sekali panen? Kalau masalah pendapatan naik turun ya, ini kisaran saja. Kisaran saja itu rata-rata 6.000 per ekor. Jadi kita ngitung untung itu dari per ekornya. Tinggal dikalikan berapa populasi ayamnya. Kalau untuk pengeluarannya sendiri, setiap pengisian ayamnya berapa Pak?
Kalau pengeluaran rinciannya sebenarnya ada. Kalau listrik biasanya saya kisaran 6 sampai 7 juta. Katakan 6 juta ya, 6 juta, solarnya 5 juta, terus pegawainya 4 juta, sudah 10 juta, 15 juta, katakan sama lain-lain 20 juta lah. Biaya operasional saya 20 juta setiap satu periode. Kalau untuk kerugian mungkin ada pernah mengalami kerugian gitu? Ya namanya usaha itu tetap ada. Potensi untuk gagal tetap ada. Tapi paling tidak kita punya berapa kali peluang untuk gagal, untuk berhasil gitu loh. Mungkin 1/10 lah. Kalau ini alhamdulillah 3 tahun saya gagal 1 kali. Kalau untuk penjualannya itu gimana Pak? Kalau untuk penjualannya kita sudah ada kontrak, jadi setiap kali panen sudah ada pembeli yang ngambil gitu Pak. Oh, kalau untuk harganya sendiri? Untuk harga kita sudah ada kesepakatan di awal, jadi kita ada harga kontrak. Harga kontraknya 21.000 per kilo ayam hidup. Tuh. Kalau pasar naik turun gimana, ngaruh nggak? Kalau naik ngaruh, kita punya bonus pasar, biasanya 500 selisih harga pasar dengan kesepakatan tadi kita dikasih bonus 15% dari selisih harga itu loh, 15%. Itu. Berarti usaha ternak ayam ini tergolong menguntungkan ya? Kalau menurut saya sih menguntungkan di kalangan petani ya, petani ternak, petani kebun. Menurut saya, yo di petani ternak. Mungkin selama beternak ini apa ada kendala apa gitu Pak? Untuk kendala biasanya kita dipengaruhi oleh cuaca Mbak. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh terhadap pemeliharaan ayam. Kalau cuacanya dingin biasanya itu ayam sulit, jadi banyak yang kerdil tuh. Jadi perawatannya itu harus khusus ya atau biasa aja? Tetap ada treatmentnya. Jadi kita nggak bisa secara teori ayam seperti ini dikasih ini, nggak bisa. Kita harus melihat kondisi ayamnya, ada treatmentnya lah. Nanti kalau terjun langsung bisa. Kalau gitu boleh saya lihat? Monggo Mbak. Untuk saat ini usia ayamnya ini berapa ya Pak ya? Ini usia ayam baru 1 hari, jadi baru datang tadi Mbak. Tadi siang datang. Kalau untuk sistem pakannya bagaimana? Kalau sistem pakan kita kasih makan pagi dan sore. Dalam sehari ini menghabiskan berapa kali? Tergantung usia Mbak. Jadi kalau ayam pertama datang mungkin dengan kapasitas 13.000 itu hanya berapa ini? 3 karung ya, dalam 1 hari. Kalau untuk usia siap panennya itu berapa?
Kalau usia siap panen antara 35, jadi 35 sampai 40 biasanya gitu. 35 mulai panen, 3 hari selesai. Menghabiskan berapa kali dalam sehari? Kalau usia sudah besar, itu biasanya sekitar umur 30 hari ya. Tergantung juga, tergantung bobot ayam. Tapi rata-rata itu 35 sampai 40 karung per hari. Dalam jumlah 13.000. Dalam jumlah 13.000 ayam. Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu untuk saya bertanya-tanya. Sama-sama Mbak. Terima kasih lagi dan Terima kasih juga atas kunjungannya.